Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa baik, setia dan penuh kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat pembuka pada renungan kita hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 31, yang berbunyi demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, pernahkah Anda menghadapi goncangan badai dalam kehidupan Anda? Ataukah Anda sedang mengalami goncangan badai kehidupan yang datangnya secara tiba-tiba, melampaui kekuatan Anda, dan seolah-olah perahu kehidupan Anda akan tenggelam di telan badai itu? Berikut ini saya ingin membagikan beberapa prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari berdasarkan pengalaman para murid Yesus. Yang pertama, ketaatan tidaklah menjamin kehidupan akan bebas dari badai kesulitan. Namun ketaatan Anda akan mengaktifkan kuasa Allah bekerja dan memberkati kehidupan kita. Dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22-24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal. Yesus memberi perintah kepada para murid untuk menyeberang, namun sebelum perahu tiba di seberang danau, tiba-tiba datanglah angin sakal. Kadangkala antara perintah Tuhan untuk pergilah, dan tibalah dengan selamat di seberang, di tengah perjalanan bisa saja terjadi datangnya angin sakal. Para murid barusan saja melihat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sisanya 12 bakul. Bukankah seharusnya iman mereka telah dikuatkan dan siap menghadapi apapun? Mereka semuanya lupa akan mujizat yang luar biasa itu. Ketika ketakutan datang dan masuk ke dalam hati mereka, sekalipun Yesus telah berpesan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan di seberang danau itu. Mereka lupa akan kuasanya yang bekerja melakukan mujizat, dan janjinya untuk ketemu di seberang sana. Mengapa? Karena ketakutan dan kebingungan telah masuk dan menguasai hidup mereka. Apabila Tuhan tidak menenangkan badai kehidupan Anda, maka Dia pasti hadir di tengah-tengah badai kehidupan Anda. Hadiratnya itu pasti akan menenangkan hati Anda. Hadiratnya itu pasti akan memberikan Anda keberanian untuk melangkah keluar dari perahu Anda dan berjalan di atas badai dengan iman yang teguh. Yang kedua, ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan atau akhir dari segalanya, tetapi alarm yang memberi peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saat Anda menjadi takut, bukanlah berarti bahwa Anda sudah gagal. Ketakutan justru menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia biasa yang penuh keterbatasan. Kita membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti para murid Tuhan Yesus, ketika perahu mereka dihantam angin sakal, mereka semuanya menjadi takut. Namun demikian, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, sebab ketakutan dapat membuat kita lupa akan janji Tuhan. Seperti para murid, mereka lupa akan janji Tuhan, bahwa mereka akan bertemu Tuhan di seberang danau. Di saat Anda takut, cobalah Anda mengatasi ketakutan Anda dengan mengingat akan janji Tuhan dan berdoalah. Mengapa Anda harus segera mengusir ketakutan? Kisah para murid ini menjelaskan bahwa ketakutan itu dapat mengubah cara pandang kita.
Pada saat murid-murid yang dikuasai ketakutan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka memandangnya dan berseru, "Itu hantu." Dapat kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Ketakutan dapat mengubah cara pandang seseorang. Sebenarnya dia telah menemukan solusinya yang terbaik, namun ketakutan membuat ia memandang solusi itu sebagai masalah baru yang menakutkan dirinya. Jarak antara rasa takut dan kehancuran seharusnya dibangun, jembatan iman, dengan mencari dan mempercayai Tuhan Yesus. Mazmur pasal 46 ayat 2-4 berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, demikian. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan tidak ingin kita berpura-pura bahagia, padahal kita sedang bersusah hati. Tuhan tidak ingin kita menyimpan dan memendam ketakutan, atau perasaan khawatir, marah, kecewa di saat mengalami goncangan badai dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengakuinya dan menyerahkannya kepada Dia. Tuhan mau memberikan kelegaan, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui perasaan-perasaan ini di hadapan Tuhan. Pesan Rasul Paulus di saat kita takut dan khawatir adalah berdoa, naikkan permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka Allah akan memberikan kita damai sejahteranya. Filipi pasal 4 ayat 6-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kesulitan bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita, namun Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Injil Matius pasal 14 ayat 25 berkata, "Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air." Para murid belajar bahwa sekalipun mereka tidak dapat melihat Yesus, bukan berarti Yesus tidak peduli, bukan berarti Yesus tidak ada di tengah badai. Dia selalu hadir dan bersedia untuk menolong kita. Jika Anda berjalan dalam iman, terkadang Anda seperti berjalan dalam kegelapan malam tanpa ada secercah cahaya. Namun apabila Anda tetap mempercayai firman-Nya, maka Dia akan selalu hadir dalam hidup Anda. When you can't trace His hand, you can trust His heart. Jika Anda tidak bisa memegang tangannya, Anda bisa menyentuh hatinya dengan mempercayai Dia. Datang dan sujudlah menyembah kepada Dia. Yesaya 42 ayat 16 berkata demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Yang keempat, berkat atau sesuatu yang terbaik dari Tuhan, mensyaratkan kita menghadapi apa yang kita takuti, dan taklukkanlah dengan langkah iman. Kita melihat apa yang terjadi dalam Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jika Anda ingin mendapatkan apa yang terbaik, maka Anda harus menghadapi apa yang Anda takutkan, dan taklukkanlah ketakutan Anda dengan mempercayai akan janji firman-Nya. Yesus memanggil Petrus datang mendekat kepadanya di tengah badai. Dan Petrus mengambil keputusan penting dalam hidupnya, lebih aman berada bersama Yesus di tengah badai daripada tetap tinggal di perahu tanpa Tuhan. Anda harus melangkah keluar dari perahu. Anda harus melangkah dengan iman yang radikal. Namun saat Anda melangkah keluar dari perahu,
seringkali ada gangguan kecil yang menggoyahkan iman Anda. Gangguan kecil itu berupa suara berbisik lembut, apakah sudah benar keputusan keluar dari perahu? Bagaimana jika kamu tenggelam? Bagaimana jika kamu gagal nantinya? Bagaimana jika kamu tidak sanggup? Bagaimana jika tidak selesai? Petrus mendengarkan bisikan suara itu, dan ia mulai tenggelam. Saat ia tenggelam, responnya benar. Ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan pun mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang berseru kepadanya. Ketika Anda berjalan bersama Tuhan, mempercayai hidup Anda di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, melangkah dalam ketaatan, sekalipun Anda terjatuh dan gagal, maka Anda akan melihat tangan Tuhan akan terulur bagi Anda untuk membawa Anda kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tetaplah melangkah keluar dari perahu Anda. Berjalanlah dengan iman dan kasih. Tuhan tidak akan membiarkan Anda tenggelam. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami berjalan di atas badai kehidupan. Kami yakin dan percaya setiap badai ujian yang kami lewati, Engkau selalu ada bersama kami, memegang tangan kami, dan kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu malam ini. Ampuni kami jika selama ini kami masih hidup dalam ketakutan menghadapi badai dalam hidup kami. Melalui rahasia firman-Mu pagi hari ini, kami belajar untuk bangkit, berani menghadapi badai kehidupan kami, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, memegang tangan kami dan menuntun kami kepada kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.